Eh, Sebelum lanjut ke acara, sore ini adalah pertemuan pulpen ke-8 dengan tema penggunaan tanda baca dalam cerpen. Nah, sebelum kita ke materi, eh, saya ingin menyampaikan beberapa poin, yaitu komunitas kita adalah komunitas pulpen, panjangan dari Perkumpulan Pecinta Cerpen di Kompasiana, didirikan oleh Bang Horas dengan nama lengkap Y. Edward Horas S, yang biasa kita panggil Bang Horas. Halo Bang, Alhamdulillah saya bisa berjumpa langsung dengan Abang dan juga Bang Iqbal. Nah, pulpen dibentuk dengan visi menjadi komunitas sastra spesialis cerpen yang berkualitas. Nah, misinya yaitu ada satu, menyelenggarakan perjamuan sastra Cerpen Kompasiana Pesta Pena Tahunan. Jadi ada pertemuan tahunan, sayembara cerpen pulpen secara rutin, dan pertemuan pulpen tentang tips-tips menulis cerpen. Selanjutnya ada pembukuan karya. Adapun tujuan lain yang hendak diraih oleh pulpen bagi misi adalah membantu mengenakan karya cerpenis Kompasiana sebanyak-banyaknya pada pembaca. Nah, ini diejawantahkan dalam publikasi cerpen pemenang di berbagai media yang terafiliasi dengan pulpen, seperti IG Pulpen, cerpensastragroup.com, dan komunitas dalam naungan Cerpen Sastro. Nah, ini selanjutnya dalam rangka menjaga agar visi tercapai, maka yang dibahas dalam WA Group khusus pulpen terbatas pada cerita pendek yang ditulis di Kompasiana dan platform-platform lainnya, tips menulis cerpen, kaidah kebahasaan yang mendukung penulisan cerpen, artikel tentang pembahasan cerita pendek, dan hal-hal lainnya yang masih seputar cerpen. Dan kegiatan komunitas di Kompasiana. Jadi komunitas pulpen ini kita selalu berkaitan dengan cerpen. Nah, baik Ibu Bapak, kawan-kawan, jika ada kawan-kawan yang bersedia, yang siap masuk bergabung ke komunitas cerpen, ada sedikit syarat. Salah satunya adalah bergabung dengan Kompasiana. Jadi membuat akun Kompasiana. Kalau sudah punya akun Kompasiana, silakan komunikasi dengan Bang Horas, nanti akan digabungkan. Nah, tinggal nanti kawan-kawan menginformasikan kepada kawan-kawannya, teman-temannya, jika ingin bergabung. Mudah sekali dan insya Allah gratis. Karena waktu juga sudah sore, sepertinya saya pribadi penasaran dengan materi kita kali ini. Jadi tidak perlu panjang-panjang ya, tapi sebelumnya saya spill sedikit tentang narasumber kita. Beliau adalah Ibu Dr. Anda Ninik Sirtufi Rahayu MPD. Bunda, beliau adalah Magister Pendidikan Bahasa Indonesia yang dikenal dengan nama Ni Ayu. Ni Ayu ini beraroma Bali, tapi ternyata diambil dari kata Ninik dan Rahayu, jadi Ni Ayu. Kalau saya memanggil Bunda Ni Ayu aja nggak apa ya, Bun? Uti. Uti? Oh, Uti. Siap. Jadi Uti ini, saya baca profilnya, beliau ini sangat hebat.
Eh, nanti saya share ke itu ya, ke kolom chat setelah ini. Beliau dari Malang, Jawa Timur. Insya Allah 2005 saya rencana ke Malang, Bun. Semoga bisa ketemu kita. 2025. Iya, insya Allah. Mengajar sejak tahun 1976, sudah purna tugas di 2017 kemarin, namun tetap aktif mengajar di tingkat SMP, SMA, perguruan tinggi, juga kelas-kelas online. Telah melahirkan 25 buku solo ber-ISBN dan 161 antologi berbagai genre. Waduh, keren, Bun. Saya belum ada apa-apanya. Oke lah. Sebelum Bunda maju, saya punya satu pantun, Bun. Ya, buat Bunda. Buat menyambut. Pantunnya begini. Langit berkabut di sore hari. Cakep. Nah, Membaca cerpen, hati pun serasa melayang. Artinya, Mari menyambut 10 jari narasumber pulpen kita tersayang. asik. Mari kita beri aplaus untuk Bunda Uti. Yeay. Silahkan Bun, Bu Uti. Waktu dan bukan waktu dan tempat, forum saya serahkan pada Bunda. Oke. Terima kasih Bang Horas. Saya diberi kepercayaan untuk yang kedua kalinya mengisi acara pulpen ini, tersayang ini. Hari ini kita akan membahas penggunaan tanda baca khusus dalam cerpen ya, yang banyak ditulis oleh cerpenis, dan mohon maaf seringkali masih ada khilafnya, sisipnya, kekurangannya. Jadi sebagai mantan guru bahasa Indonesia, walaupun bukan sastrawan seperti Bang Horas atau teman yang lain, apalagi yang pemenang, mohon maaf, saya hanya guru bahasa Indonesia dari tahun 76 hingga sekarang. Oke, langsung ya ke materi. Kita tahu pengertian tanda baca sudah ada di sana. Tanda baca itu apa sih? Simbol, ya. Simbol yang ada hubungannya dengan tulisan kita dalam hal ini. Bukan suara ya, melainkan tulisan. Karena kita cerpenis, mohon maaf, saya anggap semua adalah cerpenis yang sudah hebat, yang menuju hebat, dan masih tetap bersemangat. Oke. Ada 15 simbol yang dikemukakan, dibahas di EYD 5, yaitu tanda titik, koma, tanya, seru, titik 2, dan bla bla bla. Namun kita kali ini hanya akan membahas 8 diantaranya, yaitu tanda titik, koma, hubung, pisah, elipsis, kuda atau petik ganda saya biasa menggunakan kuda, dan kutu, kutip tunggal, tanda petik 1, petik tunggal, saya biasa dengan anak-anak siswa saya menyebutnya kutu. Jadi kalau ada kutu di dalam kuda bisa dipakai seperti itu. Jadi ada kutu, ada kuda. Nah, dan yang terakhir adalah apostrof. Oke, karena waktu kita juga sempit, biarlah nanti banyak diskusi, akan saya lanjut ke tanda titik. Seperti biasa, tanda titik itu sudah biasalah kita tahu ya, titik itu untuk di EYD yang kita gunakan di narasi cerpen mengakhiri sebuah kalimat. Jadi satu kalimat, satu yang kita tandai sudah titik itu berarti jangan lagi
di diawali huruf kecil, tetapi harus diawali huruf besar pada kalimat kedua maksud saya. Pada contoh saya sudah mengambil salah satu contoh dari cerpen Kuburkan Dukamu Leslie, itu yang sudah dimuat oleh Kompasiana. Nah, kebetulan menjadi AU ya saat itu. Nah, contohnya, kau bilang sangat menyukai laut, titik. Kau memang tidak mengatakannya langsung kepadaku sebagaimana juga hal-hal lainnya, titik. Namun, koma, nah ini seringkali orang kalau menuliskan namun lupa akan tanda koma. Nanti akan kita bahas pada pembahasan kedua. Namun, dari balik dinding kamar aku pernah mendengar kau bicara tentang itu. Tidak, tetapi nanti tidak kita bahas karena tidak banyak. Apa keinginannya? Tentang keinginanmu berdiri, bla bla bla, berlompat-lompatan titik. Nah, memang di EYD itu penggunaan titik banyak sekali. Tetapi pada narasi cerpen kita hanya menggunakan sebagai tanda selesainya kalimat ya. Kan kita tidak menuliskan gelar, tidak menuliskan yang lain-lain seperti yang diarahkan pada EYD. Berikutnya yang kedua, ingat ya, ketika kita membuat judul sebuah cerpen, tidak diberi tanda titik. Titik tidak digunakan dalam penulisan judul cerpen. Ingat itu. Nah, berikutnya yang ketiga, tanda titik digunakan untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik. Nah, nanti juga untuk memisahkan biasanya tanda, sebentar ini saja dulu ya, waktu ya. Ada contoh pada cerpen yang dimuat Kompasiana yang saya tulis. Sebentar lagi biasanya pukul 15:15. Nah, titik lagi. Titik yang pertama itu pukul, menit. Kemudian titik yang berikutnya akhir kalimat. Seperti ini sudah biasa kan? Jadi tidak perlu kita permasalahkan. Nanti kalau ada masalah akan kita bahas. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, digunakan untuk memisahkan bilangan. Nah, ini yang tadi saya katakan ribuan. Ini 100 ribuan. Harus menggunakan titik. Tapi ingat, untuk RP, singkatan RP, jangan pernah memberikan titik. RP tidak untuk menandai, titik tidak untuk menandai RP. Jadi tulisan yang benar itu RP 100 titik 1000,00. Masih ditambah an, berarti kan ini kan diucapkan ya. Nah, ini kan kata-kata dari pelaku ya. Sekitar 100.000 rupiahan kan begitu. Ketika kita tuliskan seperti ini. Nah, ini penggunaan tanda titik yang keempat yang ada di contoh cerpen. Nah, berikutnya yang penting, hal yang sangat penting yang perlu diingat, jangan memulai kalimat setelah tanda titik dengan kata, tetapi dan sehingga. Mengapa? 3 kata itu sebenarnya kata penghubung intra kalimat. Jadi letaknya di dalam kalimat, bukan di luar kalimat, bukan. Jadi kalau tiba-tiba ada orang menulis titik dan bla bla bla, itu sebenarnya kurang tepat. Demikian juga sehingga dan tetapi. Nah, cara membenahinya kalau ada dan, tolong titiknya dihapus, dannya diganti huruf kecil,
sehingga kalimat 1 dan 2 menjadi satu kalimat. Itu untuk membenahi kalau ada dan di awal kalimat atau buang saja dannya. Demikian juga sehingga. Kata sehingga tidak boleh di awal kalimat. Setelah titik tidak boleh kata sehingga. Nah, sehingga itu intra kalimat juga sama dengan dan. Berada di tengah kalimat. Nah, perut saya sakit sehingga harus sering ke belakang. Nah, itu boleh. Tetapi S-nya kecil. Bukan sehingga huruf besar. Bukan. Demikian juga tetapi. Tetapi selalu di tengah. Kalau berada di awal, berubah menjadi akan tetapi, koma. Atau sinonimnya namun, koma, bla bla bla. Seperti itu. Ini yang sering ketika saya menjadi editor, ketika saya mengedit naskah teman-teman, ini masih sering dilakukan oleh para cerpenis kita. Nah, jadi untuk kita yang sudah hari ini belajar bersama di pulpen, mari usahakan ya memang bahasa Indonesia itu saklek ya. Apalagi cerpen kan karya sastra kan semau-maunya begitu ya, lebih bebas. Dulu kan ada lisensia puitika waktu itu. Kemudian ada lisensia cerpenika ya. Disarankan seperti itu. Namun kita harus ingat kalau ada yang benar, mengapa tidak kita menggunakan yang benar. Seperti itu. Mudah-mudahan ke depan tidak lagi ada yang menuliskan dan tetapi sehingga pada awal kalimat. Nah, kemudian yang berikut, yang kedua sekarang tanda koma. Tanda koma ini banyak sekali kita gunakan baik pada narasi maupun pada dialog. Sering banget. Nah, karena itu mari kita hati-hati ya. Yang pertama, aturan mainnya. Tanda koma itu selalu berada di tengah kalimat, nggak mungkin di luar kalimat kan. Nah, digunakan untuk apa saja? Banyak. Nanti silakan juga cek di EYD. Yang pertama, kalau di sini saya ambilkan, digunakan sebentar di tengah kalimat ya. Pada kutipan 1, sungguh, koma, bahkan, koma. Nah, itu kan semacam menegaskan ya. Jadi harus menggunakan koma. Akan beda jika tidak kita gunakan koma. Kalau orang Jawa mengatakan itu delujur saja, apa ya? Seperti lantai itu datar saja. Padahal itu intonasinya beda. Seperti penekanannya, sungguh aku tak bisa protes. Nah, kan karena itu kita beri tanda koma. Bahkan masa remajaku pun sering merasa ditolak. Nah, bla bla bla. Itu untuk yang pertama, penggunaan koma ya. Kemudian ada lagi pada kalimat terakhir kutipan 1, itu ada rincian. Calon mertua mengatakan bahwa bibit, bebet, dan bobotku, bla bla bla. Nah, ada 3. Kalau ada 3 hal yang dirinci, berarti ada 2 koma. Kalau ada 4, ada 3 koma. Tetapi kalau rincian itu hanya 2, tanpa koma. Ingat, aku dan kau, suka dan kau, tanpa koma. Koma jangan digunakan pada rincian yang 2 hal. Kalau 4, misalnya, aku, koma, Oka, koma, Iko, koma, dan Oki, semuanya oke. Nah, kalau ada 4 hal, berarti komanya 3. Itu rumus yang saya gunakan untuk mengingatkan siswa ketika saya mengajar. Jadi pada rincian, koma itu jumlahnya tergantung rinciannya. Kalau rinciannya 5, komanya 4. Rinciannya 6, komanya 5.
Sering sekali orang kurang menuliskan tanda koma sebelum dan pada rincian 3 lebih. Ingat, catat ya, nah, jangan sampai kurang koma lagi. Seperti itu. Sekarang lihat di kutipan 2. Di situ ada pemanggilan ya. Lita, aku sangat sayang padamu. Nah, Lita harus koma. Nah, berarti koma itu apa? Semacam jeda begitu ya. Supaya kalau kita menyuarakan tulisan kita ada jedanya. Lita, aku sangat sayang padamu. Beda kalau tidak ada komanya. Lita, aku sangat sayang padamu. Kan beda. Nah, saya sebagai penulis, entah cerpen, entah novel, selalu menyuarakan apa yang saya tulisan itu. Bagaimana ini ya rasanya? Bagaimana sehingga tanda baca itu benar-benar harus saya perhatikan. Jangan sampai ada yang kurang. Nah, apalagi saya sudah terbiasa mengedit, punya teman lain, masa tulisan saya sendiri salah, malu kan? Oke, kemudian ini ada juga pada kutipan kedua kalimat ketiga ya. Oh iya, kalimat ketiga tadi sebentar kok Melayu ini. Nah, ada namun, sayang, nah itu di kutipan 1 ya. Pendiam, koma, baik hati, koma, dan baik budi pula. Nah, 3 hal berarti komanya 2. Namun, sayang, karena perbedaan keyakinan. Nah, mengapa? Karena perbedaan keyakinan ini harus koma. Karena ada karena. Ada keterangan karena, berarti karena perbedaan keyakinan itu satu klausa bawah. Bagian kalimat yang menandai keterangan. Atau anak kalimat kalau zaman kita sekolah dulu. Orang-orang yang seusia saya sekolah dulu anak kalimat. Nah, karena bla bla bla, koma. Nah, itu penggunaan tanda koma. Kita lanjut ya. Nah, untuk ini perbandingan kalimat. Tanda koma digunakan untuk memisahkan kalimat setara yang satu dengan kalimat setara berikutnya, didahului oleh kata tetapi, walau, namun, atau melainkan. Nah, ini ada, saya punya pengingat. Ada Teta sedang melamun bapaknya Dian ya Misti. Mbak Ovi atau Bang Horas, mungkin foto yang tadi saya kirim bisa dikirim. Teta, bukan, yang Teta sedang melamun bapaknya Dian ya Misti. Bang Horas. Nah, itu dia. Nah, itu penggunaan tanda koma sebelum atau sesudah kata-kata itu. Sudah saya beri merah-merah supaya mudah diingat. Teta sedang melamun bapaknya Dian ya Misti itu singkatan. Teta itu tetapi, sedangkan sedang itu sedangkan, melamun itu melainkan namun, bapaknya itu bahkan, padahal, kecuali, nya itu titik-titiknya di belakang, Dian itu diantaranya dan antara lain, ya Misti itu ya-nya yakni yaitu, sebelum kata yakni yaitu, misalnya seperti. Nah, ini pengingat supaya ketika kita menulis, kita tidak lupa menuliskan komanya. Ingat, saya tidak mencuri, tetapi meminjam tanpa izin. Ingat, waktu bahasan kalimat efektif dulu ada Bu Mela, Mbak Maula, titet-titet. Bu Mela itu kalau bukan gandengannya melainkan, pasti ada koma. Aku bukan penjahat, koma, melainkan penjahit. Bu Mela.
Mbak maulah kalau ada kata baik, mesti harus gandengannya maupun. Tuhan menyayangi, koma, baik lelaki maupun perempuan, koma, sebagaimana adanya. Nah, itu harus ada koma pada Bu Mela. Titik-titik, tidak tetapi. Kalau ada tidak, pasti gandengannya tetapi. Tidak boleh, tidak melainkan. Tidak boleh ya, bukan timel. Titik. Saya tidak mencuri, tetapi meminjam tanpa izin. Jangan lupa komanya. Nah, saya suka musik klasik, koma, sedangkan suami musik jazz. Nah, itu contoh-contohnya sudah ada di situ. Namun, mesti koma. Kemudian, sebelum bahkan bisa juga di awal kalimat, bahkan koma. Pokoknya bahkan itu di awal atau di tengah harus diikuti atau didahului koma. Itu. Kemudian nomor 56 ya, nomor 7. Padahal. Padahal juga kan kita sedang melamun bapak, apanya padahal. Nah, kecuali itu harus koma. Anak-anak harus mengikuti praktik bersembahyang. Praktik bukan praktek ya. Praktis, praktik bersembahyang kecuali yang sedang berhalangan. Nah, sebelum kata kecuali harus koma. Awas. Ini pada narasi cerpen kita pasti banyak ini. Pasti bermasalah ini. Nah, kemudian nomor 10 ya. Bapaknya, itu bisa sejatinya, sejujurnya, sebaiknya. Nah, pokoknya di awal bla bla blanya, akhirnya koma, bla bla bla. Seperti itu nomor 10. Nomor 11, di antaranya. Nah, beberapa hal yang harus kita pelajari sehubungan tanda koma, di antaranya sebagai berikut. Nah, di antaranya awas, sebelum kata di antaranya harus koma. 12, antara lain. 13, misalnya. 14, misalnya. 14 tadi. Nomornya 13 ya. Silakan dilihat di foto itu ya. Sudah ada. Mudah-mudahan diingat-ingat ya. Seperti diampuninya. Misalnya di awal harus koma. Kemudian 15 seperti harus koma. Sama dengan yakni yaitu seperti. Seperti itu untuk tanda koma yang di tengah. Jangan lupa Teta sedang melamun bapaknya Dian ya mesti. Nah itu selalu harus pakai tanda koma. Kita kalau sebagai cerpenis, kalau sedang menulis cerpen, apalagi untuk lomba, harus memperhatikan hal-hal yang detail seperti ini. Nah, konon kalau tulisan kita, naskah kita itu sip, ejaannya, tanda bacanya, kemungkinan lolos itu banyak. Walaupun masih ada di lihat idenya bla bla bla, tetapi dari segi tulisan, teknis tulisan sudah benar. Jangan katakan ada lisensia cerpenika lagi ya. Ini kita memang sedang membahas koma, harusnya begitu. Oke, kita lanjut untuk tanda koma. Masih pemisah artikel. Ada kutipan 1. Ya, aduh. Oh, ya udah itu saya seringkali bingung. Kok orang senang mengatakan ya udah. Kalau saya ya-nya saya bisa karena ada ya sendiri, udah sendiri, ya sudah kan. Kalau ya udah jadi satu, entah ini Kak Bang Horas bagaimana, apa termasuk lisensia cerpenika, saya tidak tahu. Oke, untuk pemisah partikel silakan disimak di kutipan 1 ada ya Tuhan, kutipan 2 iya. Nah, oh, aduh, nah itu juga pada ya
di akhir kalimat, di akhir kutipan. Untuk kutipan 2. Oh, saya bagus. Mungkin tujuan kita sama ya. Nah, sebelum kata ya juga harus ada tanda koma. Jadi kata ya diawali dan diakhiri tanda koma. Seperti itu. Kita lanjut ke petikan langsung. Kalau petikan langsung saya kira di dialog tak semua cerpenis yang berada di grup ini sudah tidak asing lagi kan? Tidak kita bahas ya. Untuk penulisan dialog tak, tanda bacanya, kapan koma? Koma kalau tidak ada tanda seru dan tidak ada tanda tanya. Kemudian dilanjutkan oleh dialog tak. Nah, oke, saya carikan di sini ada di kutipan mungkin yang sebelumnya tadi ya. Oh, di mana ya? Tidak saya carikan karena saya pikir itu sudah jelas. Kalau dialog tak pasti diakhiri koma, kutip tutup, huruf kecil, dan dialog taknya. Oke. Mudah-mudahan tidak bermasalah untuk dialog tak. Kita lanjut untuk yang ke-7. Pada kalimat majemuk bertingkat tadi sudah di kalimat majemuk tadi. Nah, tanda komanya. Nah, ini di kutipan ini di yang rezeki nomplok. Karena kelelahan setelah mengantar beberapa pesanan, nah itu kan kalimat majemuk bertingkat. Jadi ada anak kalimat klausa bawah, ada kata setelah, berarti keterangan waktu. Setelah beberapa pesanan, induk kalimatnya, klausa atasnya dia duduk beristirahat di bla bla bla. Nah, karena kelelahan koma, ada setelah bla 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 koma, itu penggunaan tanda koma untuk mengapit keterangan pada klausa bawah. Demikian juga pada yang atas, suatu saat mantan pacar, nah ini dengan tanda pisah. Nah, tanda koma yang mengapit ini bisa juga diganti dengan tanda pisah, bukan tanda hubung. Nanti akan ada di bawah ya. Jadi keterangan tambahan dari induk kalimat bisa diberi tanda koma atau tanda pisah. Nah, kadang-kadang orang yang belum paham menggunakan tanda kurung. Sebenarnya bukan tanda kurung, melainkan tanda koma atau tanda pisah. Nah, ini penggunaan tanda koma sudah yang untuk ini, yang ke-7. Sekarang berikutnya adalah tanda hubung. Hati-hati, tanda hubung dan tanda pisah itu mirip. Kalau tanda hubung itu lebih pendek, tanda pisah 2 kali tanda hubung. Biasanya kalau tanda pisah kan untuk memisahkan jarak, waktu, dan keterangan posisi tadi. Nah, itu mesti 2 tanda hubung menjadi tanda pisah. Seperti itu. Kalau kata ulang menggunakan tanda hubung. Saya sering kali melihat, menikmati tulisan kata ulang para cerpenis yang entah mengapa tidak diberi tanda hubung. Mohon ke depan jangan lupa untuk membubuhkan tanda hubung pada kata ulang. Kalau zaman dulu ketika masih malas ya, saya menggunakan angka 2 ya. Sekarang ketika sudah menjadi penulis, kita harus rapi, harus mengikuti EYD. Jadi kalau kata ulang, apakah kata ulang utuh ataukah kata ulang berubah bunyi, semacam ramah tamah,
tetap harus menggunakan tanda hubung. Berikut, nah ini ada kutipan yang kedua ya, Dek, besok-besok. Nah, dari bahasa Jawa ya, sesok-sesok seperti itu, ini diadopsi saja ke bahasa Indonesia. Besok-besok, ramah-tamah. Nah, ini yang ada di cerpen, contoh di dalam cerpen. Oke, untuk tanda hubung berikutnya merangkai kata depan dengan huruf kapital. Kebetulan saya sulit menemukan cerpen yang ada penanda ini, jadi saya ambilkan yang dari umum saja. Misalnya sekalimantan, hari jadi yang ke-10, era 80-an. Kalau kutipan, ini dengan dipanggilnya. Mengapa menggunakan tanda hubung? Karena Tuhan menggunakan huruf N kapital. Pokoknya kalau ada huruf kecil dan huruf kapital, pasti harus menggunakan tanda hubung. Mem-PHK-kan Menteri Sekretaris Negara ini kesatuan ini ya. Nah, seperti itu. Kita lanjut. Ini unsur bahasa Indonesia dan bahasa asing. Nah, harus juga menggunakan tanda hubung. Bervideo call. Nah, seperti itu. Ya, mudah-mudahan, oh ini maaf, ini ikut unsur bahasa Indonesia kok ada E-nya ikut ya. Ini laptopnya yang mungkin error ya. Seringkali di laptop itu kan kalau kita menulis dialog tanya siapa, T-nya hurufnya harusnya huruf kecil tapi huruf kapital. Demikian juga ini menulis unsur tertulis unsur. Mohon maaf, nanti silakan dibenahi sendiri bila ini disimpan. Terima kasih. Untuk lanjut tanda hubung. Nah, tanda hubung oleh cerpenis digunakan sebagai penanda gagap atau gagap atau takut atau gimana ya ini. Nah, nah itu ya. Sebenarnya kami, nah seperti itu ya penanda gagap. Iya, nah seperti itu menggunakan tanda hubung. Iya, ini saya ambilkan dari cerpen Cumplung, bagian dari novel Si Bocil Tengil. Masih tunggu ISBN. Oke, berikutnya tanda pisah. Tadi sudah saya singgung bahwa tanda pisah bisa menggantikan koma untuk keterangan aposisi. Keterangan aposisi itu keterangan tambahan pada sebuah kalimat panjang. Nah, ini juga tanda pisah digunakan untuk menyisipkan, untuk memberi penjelasan khusus ini aposisi tadi. Nah, ini saya rasa cukup ya tanda pisah ya. Jangan lupa tanda pisah untuk jarak dan waktu. Malang, Blitar. Nah, itu mesti tanda pisah, bukan tanda hubung. Kita rapat pukul 13.00, tanda pisah 15.00, seperti itu. Tanda pisah untuk memisahkan jarak baik tempat maupun waktu. Nah, ini ada. Oke. Tadi sudah saya sebut ya. Siang malam, bukan malang. Kalau malang M-nya besar ya. Ini siang lawannya malam. Oke. Yang berikut adalah tanda elipsis. Nah, ini titik-titik ini. Bagi pemula, titik-titik saya juga dulu ya. Titik-titik itu saya kira tidak ada aturannya ya. Ada yang panjang, ada yang hanya 2, padahal harusnya hanya 3 ya. Hanya 3 saja. 3 kalau di akhir kalimat, baru 4 karena 1 adalah titik akhir dari kalimat itu. Nah, untuk apa sih tanda elipsis itu?
Tuh, ada untuk yang menjeda juga, untuk yang tidak dilanjutkan, untuk kalimat terputus-putus, seperti itu. Tapi jangan lupa. Nah, ini ada loh kekurangannya, kesalahannya. Maaf ini yang menulis saking ngantuk kemarin. Ayo di mana? Sebelum ya itu mestinya koma. Kalau begitu titik 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 koma ya. Nah, tapi itu sudah ada kan titik komanya ya. Kalau begitu, nah, ya, oh sudah ada tapi komanya di akhir setelah kata ya. Nah, ya sudah betul ini. Berarti sudah ada ya, ya sudah ada komanya. Oke, nggak jadi salah. Ralat, ralat. Oke, lanjut. Nah, menunjukkan ada naskah yang dihilangkan. Lelayu, nah itu ada yang dihilangkan ya, lelayu. Lelayu, ada yang tahu kan lelayu berita duka ya. Oke, nah makanan-makanan berformalin bla 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 ya tidak dilanjutkan supaya tidak beredar lagi di pasaran dan seterusnya. Jika bagian yang dihilangkan mengakhiri sebuah kalimat perlu dipakai 4 buah titik. Nah, 3 buah untuk teks, 1 untuk akhir kalimat tadi sudah saya bahas. Oke, saya rasa masih ada. Oh iya, tanda petik atau tanda kutip. Kalau petik 2, saya mengatakan biasanya kuda, kutip ganda. Nah, nih untuk apa? Ini nih ketika saya mengajar, itu saya menggunakan ini. Coba, saya belum siap, kata Ahmad. 5 menit lagi, titik. Tanda seru ya itu. Nah, saya belum siap, koma. Dialog taknya kata Ahmad, K-nya huruf kecil, Ahmad, koma. 5 menit lagi, L-nya huruf kecil. Mengapa? Karena kutipan 1 dan kutipan 2 ini sebenarnya satu kalimat yang dipenggal oleh keterangan. Ya. Ada kutipan, ada pengiring, ada kutipan. Nah, keterangan itu pada kalimat langsung zaman saya sekolah dan mengajar dulu disebut pengiring. Jadi, kalau pengiring di tengah, satu kalimat dipenggal, berarti kalimat kutipan kedua, L-nya itu kecil. Nah, itu sebenarnya kalau disatukan, saya belum siap, 5 menit lagi, kata Ahmad. Nah, demikian juga dahulu cerita nenek, desa ini sangat sepi, D-nya huruf kecil. Mengapa? Sama dengan kasus yang pertama, kutipan yang kedua itu masih bagian dari kutipan pertama. Jadi, kutipan pertama itu belum titik, ya, belum final, belum tanda seru, bukan tanda tanya. Karena itu kutipan kedua menggunakan huruf kecil, diawali huruf kecil. Itu tandanya kalau dipenggal seperti itu. Satu kalimat dipenggal berarti klausa yang kedua huruf kecil. Tapi beda dengan contoh ketiga. Diam, bentaknya. Nah, itu titik ya. Diam, bentaknya. Diam tanda seru berarti sudah selesai, sudah final. Jadi kalimat kedua hurufnya besar. Kubunuh kalau macam-macam. Nah, K-nya huruf kapital. Nah, bukan huruf kecil. Mengapa? Karena kutipan 1 sudah final, sudah finish, sudah tanda seru, sudah titik. Jadi kalau ada tanda seru atau tanda tanya, berarti kutipan kedua baru huruf kapital. Kalau di pengiring terangan di tengah. Seperti itu. Koma lagi di sini pasal 36 UUD 45 berbunyi koma. Nah, seperti itu. Ini masih tanda koma berkaitan dengan tanda petik. Tanda petiknya mana? Bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Seperti itu. Tanda kutip ganda. Kuda. Sekarang kalau di dalam kutipan ada kutipan, baru nanti pakai kutu. Cek, sebentar ini masih tanda petik lagi.
Nih, apa ya ini yang saya permasalahkan ya. Oh, tetapi apa? Penasaran juga dia. Ya. Oh ini, tetapi bla 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 titik 4 ya. Terus tanda petiknya tidak masalah toh. Tetapi apa? Awas tanda kutipnya yang mengutip. Kenapa? Mengutip berambut. Mengutip. Aduh, jadi tanda tanya kutip. Oh, koma. Buat apa, Mas? Tanda kutip. Buat begini. Nah, tanda kutip. Nah, ini saya rasa untuk di sini tanda kutip sudah jelas ya. Kita sudah terbiasa membuatnya, menuliskannya, menerapkannya. Kita lanjut tadi untuk masih tanda kutip ya. Tanda kutip juga digunakan untuk judul ya, judul artikel, judul puisi seperti itu. Tetapi kalau judul buku harus huruf miring. Nah ini bacalah bola lampu dalam buku dari suatu masa, dari suatu tempat. Nah seperti itu tanda kutipnya untuk judul cerpen, judul syair, judul karangan, judul puisi, seperti itu. Nah, mengapit istilah yang aneh ya. Kalau zaman dulu ada sepeda jengki, celana cutbray, dan lain-lain. Nah, ini diberi tanda kutip ya. Kuda. Lanjut untuk penutup kalimat. Tanda petik digunakan tanda sebagai kalimat apa ini? Oh, sebutannya ya. Wih, sebentar. Ini tadi, tapi apakah ini ada dalam cerpen ya? Oh, bisa juga sih. Karena mata sipit dan kuning langsat, Fatima kerap dipanggil Taci oleh para pedagang pasar. Nah, panggilan Taci itu, Encik Taci itu diberi kuda, kutip ganda. Oke, lanjut. Nah, sekarang kuda. Tanya Melia, koma, tanda kutip ini koma ya, koma dan titik kok enggak jelas bedanya. Nah, kau dengar, waduh, mohon maaf saya salah tulis ini. Dengar ya, bukan dengar. Nah, ini kesalahan penulisan ganda G ganda seperti ini. Kadang-kadang juga jari tangannya ya yang dua kali mengetuk mungkin ya. Kau dengar bunyi ngiung-ngiung tadi kah? Ngiung-ngiungnya pakai kutu. Kau dengar itu pakai kuda. Jadi kalau ada kutipan di dalam kutipan, ada kutu pada kuda. Seperti itu. Waktu membuka pintu depan, ku dengar teriak anakku, Bapak sudah pulang dan rasa letihku lenyap seketika. Ujar Bapak Santoso. Nah, Bapak sudah pulang pakai kutu, kutip satu. Seperti itu. Dan kutu dipakai juga untuk menjelaskan terjemahannya untuk mengapit makna. Kalau kita memberikan makna pada narasi cerpen kita. Oke, yang terakhir apostrof. Ya. Ini pada puisi banyak sekali ya kalau apostrof ini. Jono lah yang menyelamatkan mulah, itu berarti adalah ya. Kemudian untuk kata khusus, mohon maaf, penulisan Al-Quran, Quran juga masih pakai apostrof kan. Nah, tetapi kalau doa dan Jumat sudah tidak pakai apostrof lagi. Yang sering salah ditulis oleh cerpenis adalah penggunaan apostrof pada kata Jumat dan doa. Padahal sudah tanpa apostrof. Itu saya rasa itu, nah sudah habis. Terima kasih.
Silakan Bu Opi. Materinya membuat saya merasa banyak dosa ini, Bun. Dosa penulisan cerpen. Aduh. Tapi ini materi yang benar-benar sangat sangat berharga. Dan besok-besok saya harus membuka catatan materi Bunda. Setiap kali saya menulis ini harus wajib. Kebetulan. Aduh, saya sepertinya di apa ya? Ditampar. Ditegur. Wah, materi luar biasa. Mungkin ada yang mau bertanya, kawan-kawan? Apa saya tunjuk ya? Saya boleh mulai duluan, Mbak Opi? Kalau Atau bertanya saya jangan dulu yang tulis-tulis bertanya pertanyaannya, yo. sebelum yang lain. Sebentar. Canda. Nah, ini dulu deh, Bun. Sebelum ke yang lain, di tiap saya membaca atau menulis, biasanya ada, kalau yang lain kan bisa saya pelajari dari materi tadi, itu sudah lengkap. Tapi ada nih satu, tanda baca elipsis. Nah, biasanya setiap cerpen itu ada kalimat seperti berteriak, misalkan tolong atau sejenisnya. Nah, itu penggunaan tanda baca yang tepat itu seperti apa, Bun? Ini langsung dijawab atau gimana? Langsung dijawab dulu deh, Bun. Nanti Oke. sambil saya mencari atau ada pertanyaan yang lain. Iya, kalau kita menuliskan tolong, biasanya memang O-nya tolong, misalnya O-nya bisa 3 atau 4. Terus tandanya apa? Biasa saja gunakan elipsis titik, 3. Terus mau apa? Itu diberi keterangan atau tidak? Ya. Kalau diberi dialog tak, koma, kutip tutup, teriaknya titik. Ya. Kalau tanpa itu ya langsung kutip, tolong, titik, tanda seru, kutip, selesai. Oh ya, berarti kalau menggunakan tulisan yang banyak juga bisa ya, Bun ya? Bisa. Tulisan Jadi yang banyak. gitu. O-nya banyak. Iya. Bisa, asal jangan satu baris semuanya O. Oh ya, oke. Itu yang kadang-kadang saya sih sama teman saya sempat terjadi perdebatan gitu loh. Nah, itu salah satunya. Nah, 4 saja cukup ya. Tolong O-nya TOLOOOONG iya. titik kutip tutup beres ya. Kalau mau diakhiri tanda seru. Kalau tanda seru berarti elipsisnya titik seru kutip beres ya. Suara Bunda mengecil nih, sebentar. Loh, enggak kok, aku berteriak kok. Aku sudah kenal suara ada yang bertanya? Mbak Opi, aku izin dulu. Mbak Opi, horas Mbak Opi. Iya, Bu. Iya, Bang. Nah, suara saya kedengaran. Tapi dari Zoom ini suaranya kecil. Suaramu Saya kedengaran izin nggak? keluar dulu sebentar, nyambung lagi ya. Boleh. Suara Mbak Opi kedengaran kok. Nah. Suara saya kedengaran nggak, Bang Iqbal? Uti. Kecil. Pencet Uti, apa ya? Ini kedengaran kok, Bang. Suara saya kedengaran. Besar kok. Bang. Di sini kedengaran, Bang. Oh iya, berarti Dengar. Mbak Opi yang agak Sebentar. dulu. Nyari Saya sinyal dulu. izin keluar sebentar, nanti gabung lagi ya. Iya, nggak apa-apa. Uti, saya nanggapin sedikit ya, Uti. Boleh.
Saya ini kan karena pengalaman juga ya, beberapa juga saya perhatikan para cerpenis itu kadang bermain di kutipan langsung. Ada dua jenis. Yang pertama adalah kutipan yang ada dua kutipan, kemudian ada keterangan. Yang pertama itu. Ya. Kemudian yang kedua, kutipan dalam kutipan itu ngutip lagi, makanya pakai kutipan tanda petik satu. Nah, itu saya tampaknya melihat ya permainan lah, permainan dari keseringan atau kemahiran cerpenisnya, sehingga yang kebanyakan sudah senior itu banyak menggunakan seperti itu supaya tidak bosan. Dan saya pada hari ini baru tahu, jujur baru tahu bahwa ada alasan untuk kutipan yang kedua itu harus diawali kecil atau besar. Karena sepemahaman saya sejauh ini sebelum mendengar Uti berbicara, itu bahwa kutipan kedua itu cenderungnya adalah kecil rata-rata dipakai. Ternyata kutipan kedua juga bisa besar. Gitu. Yeah. Selama itu merupakan kalimat baru kan begitu, Uti ya? Iya, jadi dua kalimat ya. Ya, seperti tadi ini contohnya ini saya taruh di PPT-nya karena ini akan sering kita temui nanti ketika ngarang cerpen. Jadi kelas yang lebih tinggi itu sering sekali. Bang Iqbal juga, saya baca cerpennya juga kerap ya, Bang Iqbal ya, pakai dua kutipan dalam satu kalimat. Saya juga seperti itu, bahwa ternyata alasan yang kutipan kedua diawali huruf besar atau huruf kecil itu harus melihat kalimat pertamanya, begitu ya Uti ya? Iya, betul. Ya, maksudku saya seperti yang bagian kedua yang paling ke poin 3 itu yang diam, bentaknya kubunuh kau kalau macam-macam. Berarti K-nya itu sebagai kutipan kedua menjadi besar karena beda kalimat, begitu ya Uti ya? Betul, karena dua Iya. kalimat. Bukan kalimat satu yang dipotong, di tengah diberi pengiring. Pengiring itu keterangan, Bang. Jadi model kutipan itu secara teoritis ya, ada yang KPK, kutipan pengiring kutipan, ada yang kutipan pengiring, ada yang pengiring kutipan, kayak gitu kan? Ya. Paham ya? Ya, Walaupun berarti kalau KPK itu kutipan kedua itu bisa kecil, bisa besar, tergantung kalimatnya, gitu ya Uti ya? Betul, tergantung yang dikutip kalimat satunya. Kalimat satunya itu kalimat atau keterangan saja. Ya kan? Kalau yang di dua contoh yang saya belum siap, itu kan keterangan. Saya belum siap, 5 menit lagi. Nah, itu kan bagian satu kalimat yang dipenggal. Ya, dahulu desa ini sangat sepi, dipenggal, diberi keterangan di tengah-tengahnya. Dahulu cerita nenek, desa ini sangat sepi. Itu kan satu kalimat, tapi disisipi keterangan atau pengiring di tengah-tengahnya. Karena satu kalimat, berarti kutipan kedua harus wajib huruf kecil awalnya. Ya. Karena selama ini Ini waktu tidak saya banyak diketahui memang. Iya. Kan karena kebetulan saya guru bahasa Indonesia, ya kan? Karena saya mengajar sejak tahun 76 loh. Halo, sudah lahir apa belum Bang Horas? Belum. Iya. Saya itu mengajar di semester 2. Saya berani karena saya dari SPG. Iya. Saya dari SPG. Jadi saya sudah mengajar SD gitu. Jadi dosen saya tahu nilai saya juga bagus ya. Langsung dari kamu ngajar di sini gitu. Jadi masih semester 2 sudah mengajar saya. Tahun 76 sampai pandemi kemarin loh. Pandemi itu saya masih, setelah pandemi saya masih mengajar 1 tahun. Iya. Saya cuman kagumnya Bu Uti baru tahu kali ini saya itu besar kecil ada alasannya. Itu baru tahu kali ini. Iya. Dan saya tidak bisa memberitahu para cerpenis lain. Maksud saya mau ngoprak-ngoprak, sombong kali saya. Saya mau tanya dong Pak Horas. Silakan Bu Ya, Eri. Bu Eri. Ibu Nini
terima kasih banyak masukan yang baru ya. Cuma saya mau tanya, yang diam bentaknya itu lebih baik bentaknya tanda titik lalu dibuka kubunuh kau kalau macam-macam, atau lebih baik koma? Kalau saya melihatnya kok lebih enak diam bentaknya titik kubunuh kalau macam-macam. Kita tahu ini pasti satu pembicara yang ngomong gitu. Yang mana Bu yang lebih baik? Saya setuju dengan Bang Horas yang lisensia cerpenika ya Bang. Gimana Bang? Boleh ya? Mau titik silakan, mau koma silakan. Tapi kalau saya karena itu ditulis, diucapkan oleh si tokoh itu dalam satuan waktu ya. Dia kubunuh kalau macam-macam. Nah itu kan satu berarti ya koma. Kalau dalam makan diam, kubunuh kau. Nah bisa titik kan. Menurut saya suka-suka sih kalau bentaknya titik ya tidak masalah, bentaknya koma ya tidak masalah. Kan lisensia cerpenika begitu. Tapi kalau saya, karena kalau waktunya sangat cepat ya, diam, kubunuh kalau macam-macam. Nah seperti itu, karena penyisipnya, bentaknya itu berarti koma, kayak gitu. Ini teori lah ya, saya memperoleh teori seperti ini dan memberikan teori semacam ini ketika mengajar. Seperti itu. Ya, terima kasih Bu. Aku nih lebih nyaman dipanggil Uti karena usiaku hampir 70 nih. Uti, Terima kasih. Giginya tinggal 2. Ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Pak Irfan mungkin? Mau bertanya boleh Bu? Oh masih? Ada tapi pertanyaan lain. Oh iya silakan. Ibu Uti, pertanyaan pertama, kalau saya membuat kalimat dengan kata kecuali, bunyinya semua orang kecuali anak-anak boleh makan obat itu. Itu berarti kecualinya semuanya ada 2 ya Bu? Ada 2, kan itu keterangan. Oh jadi semua orang koma kecuali anak-anak koma lagi. Oh. Oke. Itu kan intinya sebentar. Intinya kan semua orang boleh minum obat ini. Nah, kan diberi keterangan itu berarti keterangan itu keterangan aposisi namanya. Oh ya. Jadi komanya 2. Ya, terima kasih. Yang pertanyaan kedua, Uti. Kapan kita menggunakan tanda pisah? Kapan kita menggunakan tanda koma untuk menjelaskan sesuatu yang sudah kita sebut lebih dulu? Tadi kan dicontohkan ada yang setelah kelelahan koma mengantar beberapa pesanan itu pakai koma. Tapi ketika nyebutin pacar, teman sejurusan, Uti pakai tanda pisah. Nah, kapan kita menggunakan tanda pisah? Kapan kita menggunakan tanda koma untuk menjelaskan itu? Nah, kalau tanda pisah itu untuk penjelasan yang aposisi sama dengan koma-koma, sebenarnya boleh koma, boleh tanda pisah, hanya suka-suka kita saja. Begitu sayang. Oh, oke deh. Terima kasih Uti. Yes, sami-sami. Saya ini kepanasan udah pakai kipas angin masih panas saja. Padahal malam. Gimana? Cukup kah? Masih ada yang lain mungkin? Boleh saya masuk ya? Ya, boleh. Halo Pak Irfan. Halo, salam kenal semua Bapak Ibu Uti, narasumber hebat ini. Saya hari ini tersadar Bu. Saya dosen bidang bahasa Inggris, tapi saya harus banyak belajar lagi. Bidang saya bahasa Inggris, tapi saya masih banyak lemah di bahasa Indonesia nih. Jadi bersyukur sekali masuk di pulpen ini. Terima kasih Pak Horas ya, udah memberikan akses. Kemudian narasumbernya, ini loh Bu yang saya mau penasaran. Selama ini saya punya konsep bahwa menggunakan tanda seru itu adalah kalimat perintah. Jadi harus diawali dari kata kerja dia. Tapi tadi ada contoh saya lihat, desa ini sangat sepi, tapi dikasih tanda seru. Nah itu ketentuannya bagaimana sih Bu? Dalam bahasa Indonesia. Itu pertama Bu ya.
Sebenarnya saya punya pertanyaan banyak nih. Ini nggak cukup sekali pertemuan sebenarnya saya ini ya. Tapi karena waktunya mungkin dibatasi, saya persempit, Bu. Nanti saya akan baca-baca lagi. Ada penggunaan istilah asing, tidak cukupkah hanya dengan di italic, dimiringkan, Bu ya? Haruskah pakai tanda petik juga? Tadi ada saya lihat contoh penggunaan kata asing, tapi dia dengan menggunakan tanda petik 2. Nah, tidak cukupkah hanya dengan tanda miring gitu loh? Nah, cukup itu dua dulu, Bu, pertanyaan saya. Oke. Yang pertama, mengapa diberi tanda seru? Berarti si nenek itu menegaskan dahulu desa ini sangat sepi, kayak gitu loh. Jadi ngomongnya si nenek itu sebagai pelaku itu kalau diucapkan, dituturkan itu semacam menegaskan. Kan sekarang ini rame toh ya. Jadi dahulu desa ini sangat sepi, kayak gitu loh. Paham ya? Jadi itu kan ada perasaan ya. Jadi tanda seru bukan hanya aduh, tolong, enggak. Jadi menegaskan kamu harus diam, kamu harus menurut orang tuamu. Coba menurut Bang Pak Irfan ini pakai tanda seru enggak? Ya, kalau untuk penegasan dia pakai seru. Nah, kalau dia tegas, itu dia jawaban saya. Gimana? Ya, ini sesuatu yang baru nih, Bu. Betul. Jadi sense-nya juga berbeda ya, rasanya berbeda ya. Iya, ada intonasi, ada rasa yang harus disampaikan melalui simbol. Gimana? Oke, Bu. Satunya tadi apa? Kedua. Yang itu loh, Bu, yang kata asing. Kata asing yang kata asing itu sebagai apa? Saya itu miring karena asing dan tanda kutip karena judul. Yo, gimana? Judul ya. Iya, kan judul artikel, judul puisi, judul cerpen kan harus tanda kutip. Kalau miring saja berarti judul buku. Judul buku. Gitu loh. Kalau di dalam percakapan atau di dalam dialognya, Bu, cukup miring saja kah? Cukup miring ya kalau dia menggunakan kata asing? Oh iya, miring. Dialog. Iya. Oke. Iya. Nah, ini kata terakhir nih. Terakhir dah ini. Daripada saya penasaran nanti nggak bisa tidur ya malam ini. Gimana? Penggunaan apostrof tadi, Bu. Jono, contohnya Jono lah. Nah, ini saya sering keliru nih. Jujur saya paling sering keliru. Ternyata pakai apostrof, Bu ya. Jono lah pelakunya misalnya. Itu jadi nggak bisa, selama ini saya sambung ya. Jono lah, iya. Anton lah. Jadi nama ditambah dengan lah. Itu. Menegaskan juga. Tapi wajib, Bu, pakai apostrofnya? Enggak itu. Penegasan saja ya. Iya. Hanya untuk membedakan kalau itu lahnya itu adalah jadi diberi apostrof. Seperti pada puisi. Hari telah malam. Ingat, hari lah malam. Padahal aslinya kan hari telah malam. Kalau di puisi harilah malam. Bisa hari telah malam. Nah, itu pada puisi tapi lisensia puitika. Kalau ini lisensia cerpenika ya. Tapi apostrof ini kan untuk cerpen kita saya rasa nggak banyak kita gunakan. Untuk apostrof paling-paling untuk Al-Quran itu. Dan yang justru banyak salah yang dipakai adalah Jumat yang tanpa apostrof dan doa yang tanpa apostrof. Kan orang-orang lama yang belum kenal EYD terbaru atau EYD, UEBI mesti menggunakan apostrof itu kan. Doa. Nah, DO apostrof A, sering begitu tuh. Nah, Jumat saya baca gitu kan apostrof. Nah, itu yang masih salah digunakan oleh cerpenis. Cerpenis yang pemula maksudnya. Kalau sudah senior saya rasa tahu ya. Lama-lama kita kan tahu ya, jam terbang kita berapa itu lama-lama tahu kok. Gitu? Bagaimana? Mudah-mudahan memuaskan.
Bang Horas Oke, sudah ya? terima kasih Iya. Bu, terima kasih. Oh iya, Bang Irfan, sorry. Uti, makasih Uti. Makasih Mbak Opi, kembali. Mbak Opi, Bang Horas. Mbak Ovi tersambung kah? Ya. Siap. Oke. Mungkin ada yang masih mau bertanya. Mbak Dara, apakah mau bertanya? Nggak ada ya? Pak Budi mungkin? Semangat yuk, semangat. Iya, saya ini dalam tiga setengah tahun, ini saya mulai ikut tahun 2020 ya, ikut menulis online di KBM Up semula. Akhirnya menghasilkan buku cetak ber-ISBN Solo saya 25. Kemudian untuk Nubar 161 judul. Nah, yang saya unggah di Kompasiana itu contoh dari cerpen yang pernah saya buat, baik yang tersimpan di KBM Up maupun yang tersimpan di buku-buku. Saya sengaja mengupload di Kompasiana, siapa tahu bisa bermanfaat bagi teman-teman. Jumlah yang di Kompasiana sudah 200 lebih ini saya. Bahkan ada yang berulang, ada yang ditolak, entah mengapa saya tidak tahu, padahal belum pernah saya muat di Kompasiana. Tapi ya begitulah, nggak masalah. Monggo silakan, ada novel yang dicerbung, ada cerpen, ada cerita anak, semua pokoknya yang saya ingat ya saya buat dan saya kirim ke Kompasiana. Harapan saya bukan hanya cerpen ya Bang Horas, mohon maaf, ada puisi, ada artikel, mudah-mudahan ada yang membaca dan ada yang bisa memanfaatkan entah sebagai inspirasi atau apa. Oh iya Pak Budi, saya berterima kasih karena selalu memberikan nilai pada karya saya. Terima kasih komentarnya juga. Gitu. Nanti saya follow ya, Bun Uti. Monggo ya. IG saya ada di situ ada gitu. Saya ada Telegram, ada apa saja wis. Pokoknya kalau saya tidak menjahit ya menulis. Kalau tidak menulis ya menjahit gitu. Ini pamer, ini buatan sendiri. Sarung. Sarung jadi baju seperti itu. Alhamdulillah. Bagaimana? Jadi menulis menjahit. Bagaimana? Kalau nggak ada, kita tutup, Mbak Ovi, silakan. Ya, oke. Pas. Mungkin materi kita cukupkan. Ada satu pengumuman bahwa Pulpen sedang mengadakan sayembara yang insya Allah masih ada waktu, sayembara cerpen gratis dan berhadiah. Deadline-nya tanggal 1 Agustus ya Bang Horas ya, hari Kamis besok. Nanti kita informasikan juga di grup pada teman-teman. Kemarin juga sudah sih sebenarnya, mungkin masih ada yang lupa dan belum mengirimkan naskahnya, masih ditunggu. Saya juga sedang mengetik, insya Allah. Meskipun masih pemula, insya Allah saya juga akan mengirimkan. Baik, karena waktu juga sudah mulai senja dan materi ini sangat berarti dan berharga. Nanti Bang, kami minta di-share ya materinya. Ya, tadi udah saya bagikan, nanti kita habis ini foto dulu sebentar ya sebelum ditutup. Oke, siap. Saya sebagai sebagai moderator memohon maaf atas segala kekurangan, sempat keluar juga dari forum karena Mbak Ovi, ya.
Sebelum ditutup kita berfoto terlebih dahulu ya. Oh iya, boleh. Tapi saya undur diri dulu ya. Kita tutup. Jikalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi dalam sesi acara pulpen di lain kesempatan. Mari kita, sebelum ditutup salam, kita foto-foto dulu. Penampilan terbaik. Aduh, gelap ya. Mohon para peserta Iya. untuk mengaktifkan kamera dan saya akan hitung sampai 3 untuk di print screen. 1, 2, 3. Sebentar. Sekali lagi ya. Oke. Yang sampai 3 ya. Gini aja 1, deh. 2, 3. Gaya terbaik. Ya. Oke. Silakan Mbak Ovi. Oke. Kami semua dari tim Pulpen undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, semoga kita berjumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Uti ya. Terima kasih Uti. Terima kasih Pak Ras, Bu makasih. Peri, Mbak Dara, Bu Jawahir, Pak Bang Irfan, terima kasih ya. Terima kasih sama-sama. Silip ya. Yuk. Pak Eri, kita ketemu ternyata. Akhirnya.